지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina dari kelas 232A, Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 5 mengenai etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umumnya yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Perhatian ini mencakup fungsi manajerial, fungsi operasional, dan peran serta kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara terpadu. Dalam manajemen sumber daya manusia, etika bisnis memiliki peranan, yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia. Melalui pengelolaan sumber daya manusia, baik yang dilakukan perusahaan dalam menyaring tenaga kerja, bahkan mengembangkan karyawan-karyawan sehingga fungsi tersebut terarah. Adapun manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu dapat menyejahterakan karyawan, melindungi hak-hak para karyawan, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan, dan tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan dan sumber daya manusia. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang, tetapi apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Penyebab perilaku tidak etis meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik. Yang kedua, adanya pengaruh orang lain, keluarga ataupun norma sosial menjadi lebih menentukan dalam memengaruhi perilaku karyawan. Dan yang ketiga, yang terakhir, adanya ethical dilemma, yaitu situasi yang menyebabkan adanya pilihan-pilihan yang muncul yang berpotensi menghasilkan perilaku yang tidak dapat diterima. Ethical dilemma muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara personal, organisasional, dan profesional. Dalam manajemen sumber daya manusia, konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasional yang didasarkan pada sosialisasi, aturan-aturan memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta mempengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Penerapan yang terlalu kuat pada konsep etika yang berorientasi pada pemenuhan etika tersebut mempunyai akibat yang kurang baik pada outcome yang dihasilkan, karena perhatian karyawan akan tertumpu pada usaha untuk menghindari hukuman saja. Tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan, tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Konsep penanaman nilai-nilai etika lebih menekankan pada aktivitas-aktivitas yang membantu karyawan dalam pembuatan keputusan, menyediakan nasihat-nasihat dan konsultasi etika, serta mendukung konsensus mengenai etika bisnis. Itulah tadi kesimpulan yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.